Semangat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak hebat? Semoga kalian sehat semua dan siap untuk belajar. Anak-anak hebat Indonesia, video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menuliskan kalimat matematika dalam garis bilangan dengan pembatasan penjumlahan bilangan bulat. Sebagai contoh pertama, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Bagaimana langkah penyelesaiannya? Yang pertama, kita harus membuat garis bilangan terlebih dahulu. Untuk memudahkan, kita membutuhkan bantuan boneka ucil. Letakkan boneka ucil pada titik 0. Setelah itu, perhatikan bilangan pertama. Sesuai kesepakatan, jika positif maka dia maju dan jika negatif maka boneka harus mundur. Kebetulan bilangan pertama adalah positif 2. Artinya boneka ucil harus maju 2 langkah ke depan. Perlu diingat, posisi boneka pada saat di titik 0 adalah menghadap ke arah kanan. Sekarang boneka ucil berada di titik 2 dan perhatikan panahnya. Arah panah menghadap ke arah kanan sesuai dengan arah hadap boneka. Langkah selanjutnya adalah perhatikan bilangan kedua, yaitu positif 3. Artinya boneka ucil harus maju 3 langkah dari posisi 2. Sehingga saat ini boneka ucil ada di posisi 5. Sehingga bisa diartikan bahwa 2 tambah 3 sama dengan 5. Panah ketiga diperoleh dari 0 hingga panah terakhir yang kedua. Contoh kedua, negatif 5 ditambah 10 sama dengan 5. Bagaimana langkah penyelesaiannya? Sama seperti contoh pertama, kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Kemudian letakkan boneka pada titik 0. Perhatikan bilangan pertama, yaitu negatif 5. Artinya boneka ucil harus mundur 5 langkah. Berarti sekarang posisi boneka ucil ada di titik negatif 5. Bilangan kedua adalah positif 10, yang artinya boneka harus maju sebanyak 10 langkah dari titik negatif 5. Berada di titik manakah sekarang boneka ucil? Boneka ucil berada di titik 5. Sehingga negatif 5 ditambah 10 sama dengan 5. Bagaimanakah menggambarkan panah yang terakhir sebagai hasilnya? Carilah titik 0 dan panah terakhir yang sudah kita buat. Kemudian kita tarik garis dari 0 sampai panah terakhir. Tanda panah sesuai dengan arah hadap boneka. Contoh ketiga, 6 ditambah negatif 13 sama dengan negatif 7. Langkahnya seperti pada contoh sebelumnya, kita buat terlebih dahulu garis bilangannya. Sekarang kita mulai perjalanan boneka ucil dari titik 0, maju sebanyak 6 langkah sesuai dengan bilangan pertama. Sehingga boneka ucil berada di titik 6. Nah, sekarang boneka ucil harus melanjutkan perjalanannya. Dimulai dari titik 6 posisi dia sekarang. Ke arah mana? Boneka ucil harus mundur sebanyak 13 langkah. Kenapa? Karena bilangan kedua adalah negatif 13.
Setelah mundur 13 langkah, ada di posisi manakah boneka Ucil? Iya, boneka Ucil berada di posisi negatif 7. Bagaimana gambar panah terakhir dari perjalanannya si boneka Ucil? Panah dimulai dari titik 0 hingga panah terakhir atau tempat berdiri Ucil saat ini. Nah, sekarang kita tarik garis ya dari 0 sampai negatif 7 dengan panah yang sama dengan panah terakhir. Contoh keempat, negatif 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 9. Kita buat dulu ya garis bilangannya. Nah, setelah itu seperti tadi kita posisikan boneka Ucil di titik 0. Perjalanan kita mulai dari titik 0 dan melihat bilangan pertama. Bilangan pertama adalah negatif 4. Berarti boneka Ucil harus memulai perjalanan dengan cara mundur sebanyak 4 langkah. Sekarang boneka Ucil berada di titik negatif 4. Perjalanan selanjutnya, boneka Ucil harus kemana? Kita lihat bilangan kedua. Bilangan kedua adalah negatif 5. Artinya, boneka Ucil harus melanjutkan perjalanan dengan cara mundur lagi sebanyak 5 langkah. Nah, sekarang boneka Ucil sudah mundur sebanyak 5 langkah. Sekarang boneka Ucil berada di titik negatif 9. Seperti tadi, bagaimanakah cara membuat arah panah yang terakhir? Yaitu dari titik 0 hingga posisi terakhir Ucil berdiri, yaitu di titik negatif 9. Oke, sekarang hubungkan 0 hingga negatif 9. Arah panah sesuai dengan arah panah yang terakhir. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat untuk kalian dan contoh-contoh tadi bisa kalian kembangkan untuk mengerjakan soal-soal bentuk lain. Sampai bertemu lagi pada pembahasan materi pengurangan pada video berikutnya.